Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk mengulas materi tentang postmodernisme. Pembahasan kali ini merupakan bagian penting dalam memahami teori-teori politik kontemporer. Karena sejatinya kita akan banyak mengkritik pembahasan dalam behavioralisme, yang mana kajian tersebut merupakan bagian penting dari memahami teori politik modern. Oleh karena itu, postmodernisme ini bisa dikatakan sebagai antitesa atau antitesis gitu ya dari behavioralisme atau teori modern. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, selain mencermati materi yang ada dalam slide atau dalam PDF gitu ya, kami harapkan teman-teman bisa mempelajari dan membaca secara tuntas bahan bacaan tambahan yang telah tersedia atau terupload dalam Inaus. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Adapun sumber bahan bacaan yang akan kita gunakan atau yang akan kita paparkan dalam sesi kali ini adalah methodological debate ya dari Jackson and Sorensen. Nah, ini merupakan kajian tentang post-positivis ya, pendekatan post-positivis yang tentu dalam konteks ini terdapat bahasan tentang postmodernisme. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang poin-poin utama dalam memahami postmodernism. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah postmodernism ini adalah kritik terhadap modernitas, di mana modernitas ini diartikan sebagai bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan secara objektif. Nah, sedangkan postmodernism di sini mengkritik bahwa objektivitas suatu pengetahuan pun tidak akan terlepas dari subjektivitas peneliti. Nah, oleh karena itu, subjektivitas pun bisa digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian, struktur sosial dan fenomena sosial tidak bersifat alami atau tidak bergulir begitu saja, tidak terjadi begitu saja, akan tetapi merupakan konstruksi yang terbentuk dari berbagai pilihan. Jadi dari aktor-aktor politik, dari berbagai individu, kemudian dari berbagai kelompok, sehingga terwujudlah, terkonstruksilah, dan menghasilkan suatu struktur sosial atau suatu fenomena sosial. Hal ini berdasarkan pertarungan pilihan, gitu ya. Nah, pertarungan pilihan ini terjadi melalui pilihan terhadap berbagai pengaturan yang berlangsung dalam berbagai periode sejarah. Nah, artinya, jikalau misalkan kita melihat dalam konteks pengaturan di zaman klasik gitu ya, di suatu kepemimpinan negara tertentu, atau di zaman modern, di suatu kepemimpinan negara tertentu, maka tentu ada berbagai rules yang berbeda, ada berbagai pengaturan atau budaya politik yang berbeda. Nah, pada proses tersebut terjadi berbagai akumulasi pilihan, baik dari individu-individu ataupun kelompok, sehingga terwujudlah atau terbentuklah satu fenomena sosial atau struktur sosial. Dengan demikian dapat dipahami bahwa realitas itu merupakan konstruksi sosial. Jikalau misalkan dalam kacamata modern diartikan realitas itu adalah fakta-fakta yang ada, maka dalam kacamata postmodern ini dapat dilihat secara lebih mendalam bahwa realitas atau fenomena itu merupakan suatu konstruksi sosial atau fenomena yang dibentuk oleh pilihan dari individu atau kelompok-kelompok. Nah, oleh karena itu bahasa dan kerangka konseptual atau pemikiran atau paradigma itu ya mengarah pada pemenuhan ramalan diri. Mohon maaf, banyak noise-nya ya. Nah, artinya bahasa dan kerangka konseptual ini mengarah pada pemenuhan ramalan diri. Yang artinya
ketika misalkan suatu individu itu memproses atau merespon suatu fenomena, kemudian ia akan membuat satu pilihan, maka pilihan tersebut berdasarkan pada intuisi dalam dirinya. Oleh karena itu, ini merupakan satu ramalan diri, gitu ya. Jadi ramalan diri ketika pilihan itu diwujudkan, gitu, itu merupakan satu pemenuhan ramalan diri. Nah, kemudian dalam proses membuat pilihan itu merupakan proses identifikasi dan konstruksi identitas. Nah, misalkan pilihan saya atau pilihan individu tersebut mau kemana? Atau mau seperti apa? Nah, hal ini karena berdampak pada konstruksi sosial atau fenomena sosial atau bahkan struktur sosial, maka proses identifikasi dan konstruksi identitas dalam diri manusia dalam membuat pilihan itu merupakan suatu bentuk praktik kekuasaan. Karena jelas ya, titik poin utamanya akan berdampak atau berimplikasi pada struktur sosial yang ada atau fenomena sosial yang ada. Baik, selanjutnya dalam mengkaji postmodernisme ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan. Yang pertama adalah mempertentangkan antara realitas dan juga kebenaran. Jikalau misalkan kita lihat karena adanya subjektivitas yang tinggi dari postmodernisme ini, maka kita tidak bisa seperti halnya menggunakan perspektif modern dalam melihat realitas yang bisa diteliti atau ditelaah melalui aspek empirik. Atau realitas itu bisa dikaji dengan fakta-fakta yang ada, dengan pengalaman dari peneliti, atau bahkan dari objek yang kita teliti. Begitupun dengan justifikasi kebenaran. Jikalau misalkan menggunakan perspektif modern, maka kebenaran itu bisa dilihat dari metodologi ilmiah. Lalu, bagaimana konteksnya dengan postmodern? Nah, karena ada subjektivitas yang tinggi, maka dalam mengkaji realitas pun ini akan menjadi lebih rumit. Karena akan mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yang kita teliti, lingkungan sekitarnya, atau bahkan subjektivitas dari peneliti itu sendiri. Kemudian gagasan lain yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah adanya penolakan terhadap gagasan pengetahuan tentang manusia yang akan terus berkembang. Hal ini dikarenakan adanya diskontinuitas atau bahkan pengulangan yang terjadi. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Jikalau misalnya ada suatu gagasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan tentang pengetahuan manusia, maka manusia itu sendiri akan melakukan diskontinuitas atau gerakan-gerakan untuk menghindari adanya atau penolakan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perdebatan, adanya dinamika, adanya konflik. Jikalau misalkan kita contohkan dalam fenomena yang real, misal pemerintah ingin membangun suatu pertambangan, suatu bisnis pertambangan di satu wilayah, nah maka dengan alasan ekonomi, dengan alasan pembangunan, pemerintah bersikukuh untuk membangun suatu pertambangan di wilayah tertentu. Akan tetapi penduduk wilayah tersebut menentang adanya program tersebut karena dapat merusak lingkungan, karena dapat mengancam kehidupan sehari-hari dari penduduk tersebut. Nah, ini artinya akan ada pengulangan, bahkan bisa terjadi diskontinuitas. Setelah program itu disahkan, gitu ya, tinggal implementasi, akan tetapi implementasinya terhambat dan bahkan bisa jadi dibatalkan karena konflik tersebut. Jelas ya? Kemudian postmodernism ini bersifat naratif, bahkan metanaratif. Karena dapat dinarasikan secara luas, secara panjang gitu ya, dan juga memperhatikan berbagai aspek subjektivitas, maka hal ini bisa dikatakan metanaratif. Begitupun karena adanya pengaruh yang signifikan dari peneliti sendiri, sehingga selalu dikonstruksi oleh teoris, dan selalu terpengaruhi oleh sudut pandang dan penilaian teoris. Artinya, subjektivitas peneliti di sini sangatlah tinggi. Lalu selanjutnya, bisa didekonstruksi untuk menolak bias yang ada. Jikalau misalkan ada satu gagasan yang mapan,
atau suatu ide atau suatu teori yang dikatakan mapan, maka para penganut posmo ini dia bisa melihat celah sehingga bisa didekonstruksi gitu ya. Jadi kemapanan tentang ide, tentang gagasan tersebut bisa dilihat kelemahannya itu seperti apa. Kemudian postmodernism ini dikatakan sebagai anti-fundamentalis atau fundationalis gitu ya. Yang artinya tidak percaya bahwa ada kepercayaan atau prinsip fundamental yang menjadi dasar atau fondasi dari pengetahuan. Nah, kalangan posmo ini tidak mempercayai atau tidak meyakini bahwa adanya prinsip yang mendasar dalam mengkaji atau dalam melihat suatu pengetahuan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Meskipun sedikit yang bisa kita bahas dalam mengkaji postmodernism, sejatinya banyak hal yang bisa kita telah lebih dalam dari berbagai referensi yang ada. Silakan teman-teman pelajari dan juga cari lagi referensi tentang materi ini, sehingga dapat menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman tentang postmodernism. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang teori kritis dan juga gender. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.